ternyata berasa ternyata mata saya udah normal sampai sekarang. Itu buat ibu bapak-bapak semangat ya. Kobo ya. Sebetulnya maaf Pak, mungkin ini agak sama ya dengan Bapak. Saya sempat juga tidak menyadarinya gitu. Ini dalam setelah tanggal 28 ke sini saya menjalankan wasilahnya ya, semua dijilat celana kotor suami di sini. Saya baru menyadari di hari ke-5 dari tanggal 28 yang selama bulan puasa saya merasakan sakit hebat terus menerus nggak pernah hilang, mules dan pendarahan juga nggak pernah berhenti gitu. Karena pada saat itu mungkin saya sedang fokusnya ke ini keluar nggak ya darah, keluar nggak darah. Setelah hari kelima saya baru menyadari kok rasanya ini udah nggak sakit gitu ya. Subhanallah, Masya Allah. Jadi saya juga sempat alhamdulillah ya. Baru disadari saya kok 5 hari sekarang rasanya plong banget gitu, plong banget dan diikuti memang akhirnya sempat tidak keluar darah selama 4 hari. Tetapi setelah itu tanggal 5 kemarin memang ada keluar dan terus saya meyakini bahwa keluar ini adalah siklus haid yang sedang diatur Allah. Siklus haid dan saya coba tidak pakai obat penyetop pendarahan selama tadinya hampir panik. Hari pertama saya keluar pendarahan saya langsung minum penyetop pendarahan. Cuman sama adik saya yang sekarang ngantar kebetulan beliau adalah perawat jadi dicoba jangan dulu minum penyetop pendarahan barangkali siklus haid gitu. Dan saya tidak minum obat sakitnya, tidak minum penyetop pendarahan. Dan di hari ke-6 sudah bersih sekarang Pak Haji. Jadi saya udah bersih lagi 2 hari. Jadi saya meyakini bahwa yang kemarin 6 hari saya keluar darah mungkin siklus kan yang sedang diatur Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah itu tapi setelah ini sebetulnya perkembangannya alhamdulillah saya rasakan. Sekarang coba bayangin Mbak, gitu. Kalau Mbaknya berobat ke dokter, atau Mbaknya pernah datang ke orang pintar, atau Mbaknya datang pengobatan herbal, tidak ada Mbak suruh pakai celana dalam suaminya bekas di leher, nggak ada. Yang ada kalau bunuh diri kan. Karena kalau orang mau bunuh diri kan dicekek di leher kan. Gitu. Ini kita cekek penyakitnya. Terus pakai celana dalam dipopokin di sini kan nggak ada. Emang ini ilmu kearifan lokal zaman dulu banget, tapi manjur. Terus perutnya diludahin atau dijilatin bebas mau yang mana. Sampai 2 jam boleh, sampai 2 jam baru mandi. Atau kalau mau tidur sampai tidur udah sembuh. 99 hari paling lama. Sembuh. Jadi besok tanggal 18 udah nggak usah ke rumah sakit. Ya terima kasih Pak Haji. Nggak usah. Saya tunggu sama Pak Haji. Nggak usah. Untuk meyakinkan saya ya. Jadi iya nggak usah. Up and down ya Pak, maaf ya. Jadi tiba-tiba saya yakin gitu. Kok ini sampai ke suami ayah betul ini Bunda nggak kerasa apa-apa. Yang selama 3 bulan saya merasakan luar biasa, ya Allah sakit. Bos, lo kan berarti kalau mau ML nggak bisa kan? Karena dia kan lagi pendarahan, misalkan Ya, lagi. Nah alat kelamin lo diemot aja sama istri ya. Sampai keluar ditelan nggak apa-apa, biar awet muda ya. Ini pengobatan apa sih Pak Haji? Pengobatan penyembuhan dari dalam dapat, dari luar dapat. Saya pengen coba punya anak Pak Haji. Amin. Iya kan nanti ini lagi pengobatan dulu, 99 hari. Amin. Tapi kalau alat kelamin saya pengen keluar gimana Pak? Emot ya? Emot. Semangat banget sih Bu. Ya Allah, iya gitu. Coba berobat di mana Mbak? Nyaranin gurunya suruh ngemot. Ada gak? Nggak ada, cuma di sini doang. Mot. Ya, sampai keluar. Mot. Yang penting pokoknya lo nggak boleh sedih, nggak boleh kecewa karena sembuh. Jadi besok tanggal 18 nggak usah ke dokter. Baik, Pak Haji. Dah, lanjut ya. Terima kasih banyak Pak Haji. Oke, bos sebelahnya. Bapak makasih banyak. Ya, Sama-sama. ya. Sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Endan Sulanda. Endang. Endan, Pak. Endan.
Endan, bukan endang, Pak. Endan. Endang. Kalau depannya gue tambahin N apa? Nendang. Pak Nendang. Kan endang. Depannya gue tambahin N. Pak Nendang. Pak Nendang. Ya. Dari mana Pak Nendang? Dari Lampung. Oh iya. Kesini sama siapa? Kesini sendirian, Pak. Oke. Umur berapa? Umurnya udah 67 tahun. 67 tahun. Iya. Sehari-harinya apa? Sehariannya saya nggak kerja, Pak. Pensiunan. Pensiunan. Iya. Dulu sebelum itu apa kegiatannya? Nggak ada, Pak. Iya Pensiun sebelum pensiun apa? aja. Nggak ada, Pak. Kerja aja gitu. Iya kerja apa? Kerja di PNS, Pak. PNS. Iya. Jadi apa? PNS, staf PNS, Pak. Oh staf. Iya, stafnya. Nulis-nulis. Iya, staf, Pak. Nah udah pensiun nganggur berapa tahun tuh jadi nganggur dari pensiun? Mulai dari 2017 sampai sekarang, Pak. Udah 7 tahun lebih kurang. Nganggur. Nganggur nggak kerja. Nah ini KRDI maksain hajatnya apa? Hajat saya kesini, saya sih pengen kaya, Pak. Kaya. Iya. Udah dipantes-pantesin belum muka lo? Iya. Saya juga nggak tahu. Pantas enggak nih Pak Haji saya jadi orang kaya? Gak pantes lah. Nggak pantas. Enggak lah. Lo tuh cocoknya tidur sama kebo bule. Tuh udah gue siapin lo kebonya. Jadi nggak pantas kaya. Gak lah humor. Pantes lah bos. Pantes. Alhamdulillah kalau pantas. Ya kayak juga saya minimal ya 500 miliar lah saya punya uang gitu. Ya Seneng boleh. gitu, Pak. Jangan. Syaratnya kalau lo pengen 500 miliar, Ya. lo wajib ngawinin kebo bule betina gue dulu. Kalau anaknya kayak lo, baru pantas. Enggak lah, tak gue ajarin ya. Oke, ajarin. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ajarin. 1, 2, 3. Dengerin nih Pak Bu. 1, 2, 3 ajarin. Oke, bismillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Hajatnya maksa semua. Ya, hajatnya ekstrim, hajatnya maksa harus terkabul. Ya, hajatnya maksa harus terkabul. Maka apa yang akan kita lakukan untuk syarat hajat terkabul juga harus ekstrim dan harus maksa. Nggak bisa gini Pak, harus maksa. Karena ekstrim. Mau tes jadi tentara. Syarat menjadi tentara harus bisa, pertama dari sisi fisik, lari keliling lapangan 8 kali putaran. Lapangan bola. Waduh, nggak kuat Pak, sekali saja ya. Diterima nggak? Nggak diterima. Harus bisa berenang 100 meter bolak-balik 4 kali. Ini berenangnya gayanya gaya batu. Plung, Tenggelam. lep. Mau tetap harus jadi tentara, maksa jadi tentara, nggak mau berlatih berenang, bisa? Nggak bisa. Harus push up-nya harus minimal, itu syarat macam-macamnya. Fisiknya harus disiapkan, dilatih beneran. Harus bersaing. Tadi Pak Jimarko sudah bercerita putrinya ya. Harus bersaing. Harus maksa untuk bisa lolos. Bisa jadi pramugari. Kalau yang tidak maksa santai, tidak bisa. Sama, kita punya hajat, mohon kepada Allah
pasti ada syaratnya. Tidak bisa biasa-biasa saja. Seperti itu tadi analoginya. Harus berusaha untuk bisa berlari yang paling sederhana. Siapapun bisa tadi, tentara, mau jadi tentara yang harus keliling lapangan larinya 8 kali misal dalam waktu 20 menit maksimal. Santai aja lah, nggak apa-apa. 8 kali kuat Pak, tapi seharian ya jalan. Boleh? Nggak boleh. Harus ada ketentuannya. Nah, siap enggak dengan ketentuan-ketentuan ini? Maksa, saya mau cair 10 miliar Pak Haji. Syaratnya harus dijalankan ini. Enggak bisa Pak Haji, enggak mampu Pak Haji. Pak Haji, ya udah, mampunya berapa? Ya udah. Nanti jadinya bukan tentara ya. Kalau seperti itu pulang jadi tentara yang seragamnya beli di pasar sambil jalan-jalan di pasar akhirnya. Yang jadi itu karena kita tidak mempersiapkan diri untuk memenuhi syarat untuk bisa diterima jadi tentara. Kita syarat yang harus kita penuhi agar hajatnya terkabul, syaratnya adalah kita harus bikin takjub Allah. Syarat utamanya di situ. Supaya apa? Supaya Allah bikin takjub kepada kita. Kita mau tes, maka kita optimal agar panitia seleksinya takjub dengan keterampilan yang kita miliki. Yang sederhana aja lah, permainan saja. Mau jadi pemain sepak bola, syaratnya harus punya fisik yang kuat, mental yang kuat. Jadi kita harus maksa, ya. Kita harus maksa. Bapak sekalian, ada 3 pesan tadi yang saya sampaikan Pak Haji, ada 3. Suruh kasihkan ke Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Apakah itu 1, 2, 3? Yang pertama, ini ringan tapi berat. Ringan kok berat gimana? Ya, ringan tapi berat. Susah untuk dijalankan, tapi harus dipaksa. Yang pertama, Bapak Ibu harus menjadi manusia yang lapang dada, legowo, menerima segala ketetapan dan takdir yang Allah telah tetapkan kepada kita. Terima dulu ketentuan-ketentuan. Oh, kamu seperti ini, kita terima. Iya, ikuti aja SOP Allah, ketentuannya kita terima. Pos-posnya, tugas-tugasnya sudah ditata oleh Allah. Kalau kita tidak menerima ketetapan pimpinan saja, itu ya pasti kita sudah nggak usah, kan begitu. Berarti tidak sanggup melaksanakan syarat, tidak sanggup melaksanakan SOP-nya perusahaan. Oh, saya nggak cocok Pak Haji di sini, ya sudah, berarti harus cari ke tempat yang lain. Kita terima takdir dan ketetapan Allah apapun kondisi yang kita. Jadi caranya bagaimana? Tadi sudah disampaikan Pak Haji. Jalani saja apa yang sudah
digariskan Allah kepada kita. Jalani. Karena Allah sudah bikin skenario. Nanti ujungnya kita nggak mau tahu. Pemain film, sinetron, apalagi yang sinetron yang sambung itu, penonton nanti ujungnya seperti apa juga nggak tahu. Pemainnya pun ujungnya sampai nggak tahu. Ujungnya Sidul nikah sama siapa? Sarah atau sama Zainab, sampai sekarang, sampai filmnya selesai tidak ketemu. Nggak tahu ujungnya. Nanti yang akan nikah sama Sidul itu Sarah apa Zainab. Tapi Sarah menjalani aktingnya menjadi pacarnya Sidul optimal. Zainab menjadi pesaingnya juga optimal. Semuanya jadi pemeran utama yang luar biasa. Ujungnya nanti seperti apa? Nggak tahu. Sidul aja juga pusing sampai sekarang. Nanti ujungnya gimana? Siapa yang ini kan nanti bikin skenario lagi juga malah bingung sendiri akhirnya. Itu. Jalani saja. Karena kata Allah, hidup ini adalah hanya permainan dan senda gurau. Permainan dan senda gurau. Ujungnya di mana? Ujungnya nanti Allah yang akan menempatkan kita. Tapi terima dulu ketetapan Allah. Jalanin, syukurin. Bersyukur. Maka Pak Haji nyampaikannya, dari bangun tidur sampai tidur kembali tidak ada kata lain kecuali syukur. Alhamdulillah. Setiap langkah, satu langkah kaki kiri, kaki kanan, tangan mengerjakan apa, ucapan kita selalu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka untuk menyemangati kita apa yang disampaikan Pak Haji? Hitung 999 kali 27. Itu hitungannya, itu syariatnya. Syariatnya diajari Pak, dipaksa itu sama Pak Haji kita untuk bersyukur. Tapi hakikatnya, ma'rifatnya kita ini nerimo tadi, legowo tadi, syukur terus. Jadi ada yang ngamalinya kan 99 itu kan dengan duduk habis, nggak cukup waktu saya sini ini. Enggak, hakikatnya tidak begitu. Itu syariat melatihnya. Ujungnya yang tertinggi itu adalah kita mensyukuri. Terus sambil duduk begini, sambil jalan, sambil nyetir mobil, sambil lihat YouTube-nya Pak Haji, tetap walaupun dengan tertawa lepas pun intinya kita tetap alhamdulillah, alhamdulillah, sehingga kesandung itu? Kesandung batu pun kita ucapannya alhamdulillah. Biasanya kita sialan. Sialan. Bahkan ekstrimnya Pak Haji nyontohin ekstrimnya Pak tetangga depan barusan meninggal dunia. Alhamdulillah. Ya, ekstrimnya seperti itu. Kenapa kita maksudnya alhamdulillah keluarga saya sehat. Saya yang sakit tapi saya sehat. Yang mati tetangga. Gitu. Habis itu baru innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita mensyukuri, ya alhamdulillah kita sehat ya. Tetangga kita mati. Gitu maksudnya. Yang dihujat hidup, yang menghujat mati. Alhamdulillah. Emang ada? Ada, coba lo lihat di YouTube. Betul gak? Iya. Itu ya, jadi jalani syukuri itu Pak Haji selalu
sampaikan, bangun tidur sampai mau tidur tidak ada lain, kita harus ucap syukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sehingga lisan secara tidak sadar itu ucapan di hati Latihan sampai keluar terus. itu terus nafas kita itu nafas syukur. Syukur. Alhamdulillah saya hamil, alhamdulillah saya hamil. Iya. Alhamdulillah saya hamil, Bapak. Alhamdulillah saya punya rumah, alhamdulillah saya punya rumah. Ibu juga begitu, ibu juga gitu, yang diucap cuman itu aja. Nanti kalau udah tergabul ganti hajat. Nah. Alhamdulillah saya hamil yang kedua. Nanti udah lahir yang kedua, alhamdulillah saya hamil yang ketiga. Sampai hamil yang keberapa Pak Haji? 20. Oh. Iya. Kalau Bapak udah jangan bunting lagi. Lo kan udah 67. Awas lo ngomong bunting lagi lo. Lo tuh udah kadaluarsa tahu. Oh dia kan awet muda, kalau lo awet tua. Enggak lah, maksudnya biar nggak ngantuk. Iya. Soalnya posisi jam 3 sore. Bisa Bapak ya? kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Ah? Ngakak. Ah? Senyum? Nonton YouTube saya? Oh. Iya soalnya kan gini, bayangin Pak. Bapak punya hajat kaya raya tajam melintir. Dia punya hajat belum punya rumah. Dia hajat pengen punya momongan. Nah kalau kita nggak guguyon, nggak humor, pusing Pak. Orang yang ngabulin Allah kok. Kita cuman jalanin, syukurin, nikmatin. Ngapain serius? Orang hidup ini panggung sandiwara kok. Kalau ibarat di lagunya Ahmad Albar. Bapak tahu gak nih kalau lagu ini panggung sandiwara? Hidup ini panggung sandiwara. Kasih mic-nya, nyebrang loh. Kasih. Dunia ini, nyanyi. Yuk, nyanyi yuk. Ya Pak, hiburan Pak Abu ya. Panggung sandiwara Ahmad Albar. Ya. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan Ya. Nah, yang harus kita mainkan. masing-masing mainkan. Peranannya apa? Ada peran wajar Nah, dan ada peran berpura-pura. nah peran pura-pura. Jadi Bapak pura-pura jelek. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Ketawa. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Tepuk tangan dong. Wow. Nah maunya saya Pak, hidup ini panggung sandiwara. Kebetulan kita jadi perannya apa sesuai dengan hajatnya sekarang. Tapi nanti setelah pulang kita praktekin ilmu RDAY, udah ganti peran lagi kita. Misalkan sekarang Bapak di hari pensiunnya nggak ada kegiatan, nah supaya Bapak kaya raya. Apa gitu. Lanjut. Ya. Jadi nafas kita harus selalu keluar masuknya ini adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Secara tidak langsung otomatis kita ucap selalu alhamdulillah. Apapun yang nimpa kita selalu ucapnya syukur, 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 syukur dan nikmatin, dinikmati saja.
Jadi janganlah kita sebaliknya selalu lawannya ini adalah lawannya dari jalani, syukuri, nikmati, harusnya seperti itu. Lawannya adalah mikir, komen, ngeluh. Nggak usah dipikir, nanti gimana ya, nggak mikir. Bapak buntingi dia mikir nggak? Nggak mikir kan? Jalani saja dan dinikmati. Tahu-tahu bunting. Iya, nggak tahu itu yang keberapa buntingnya. Pas menjalani yang keberapa kita nggak tahu. Tahu-tahu, malah kaget. Bunting. Nah itu. Kita menjadi manusia yang legowo, lapang dada, terima segala ketentuan, ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita. Berat juga itu sebetulnya. Iya Pak, tapi, nah itu berarti belum legowo. Iya, ada komanya, tapi ucapnya syukur. Tadi sudah dicontohi Pak Haji. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti bulan ini punya rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti bulan ini ada rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti dapat rumah gratis dikasih saya. Atau siapalah caranya. Punya penghasilan tanpa kerja, tanpa. Emang ada Pak Haji orang nggak kerja punya penghasilan? Ada bos. Duduk manis aja di rumah, praktek ilmu RDAY. Nanti duit datang, rezeki datang. Anggur, potong dulu cerita anggur. Ya, jadi ini penyemangat kita. Menambah daya dobrak keyakinan kita dengan ucap syukur tadi. Pasti Allah memberikan rezeki yang di luar skenario kita. Allah yang mengatur. Kisah ini masyhur, artinya terkenal sebetulnya. Tapi kadang kita sambil lalu mendengarnya atau mendengar tapi tidak menghayati maknanya. Bahkan yang setiap hari mendengar cerita tentang kisah anggur ini masih bertanya, apa sih maksudnya itu? Ada Pak? Istrinya. Nggak mau nyambung. Setiap hari dengerin, ya. Tapi nggak tahu maksudnya. Nggak tahu maksudnya. Jadi istrinya bukan blow on, tapi soalnya dinonton tadi japri gue. Ya, jadi begini. Ini perbedaan pandang saja. Tapi dua-duanya tidak ada yang salah. Dua-duanya benar. Antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Imam Syafi'i itu mazhabnya dianut mayoritas bangsa Indonesia dan di Asia. Imam Maliki gurunya. Imam Syafi'i belajarnya ke Imam Maliki. Imam Syafi'i berpendapat, punya pandangan, keyakinannya beliau bahwa untuk mendapatkan rezeki itu kita harus kerja keras, harus dengan tenaga yang kita keluarkan, harus. Kalau tidak kerja tidak dapat hasil, maka dia harus bekerja. Menurut pandangan Imam Maliki, gurunya, tidak salah, itu juga benar. Kata-kata itu di koma, tapi tidak harus. Jadi bukan menyalahkan orang bekerja, salah, bukan. Pasti dapat hasil, benar. Tapi tidak harus. Beda ya, bukan nyalahkan, salah, bukan. Benar, tapi tidak harus. Untuk membuktikan pandangannya, maka Imam Syafi'i keluar ke tempat orang yang sedang panen anggur, bekerja, manen, memetik anggur, mengumpulkan, mengangkat, menimbang, ya panen lah ya, proses panen dilakukan semua. Berakhirlah di siang hari dapat upah, akhirnya dapat upah. Karena apa?
bekerja. Dapat anggur. Dapat upah, dapat anggur. Dengan proses yang beliau lakukan ini, beliau semakin yakin bahwa untuk dapat anggur ini dia harus bekerja. Maka kembali dia kepada gurunya, Imam Maliki, untuk menyampaikan hujah, menyampaikan pandangan yang dengan bukti yang sudah dia kerjakan. Syekh, alhamdulillah, saya tadi bekerja, Syekh. Jadi kata bekerjanya ditekankan, dimantapkan, bekerja, sehingga saya ini dapat anggur, dapat upah anggur. Saya tadi bekerja panen anggur, sehingga saya dapat upah anggur. Ini Syekh anggurnya, boleh Syekh cicipi, boleh Syekh nikmatin hasil kerja keras saya tadi. Maksudnya mau melecehkan lah ini ya, tuh gue yang benar kan. Nah gitu, kalau kita, bahasa kita, dia kan nggak mungkin beliau seperti itu sama gurunya, gue loh yang benar, enggak. Apakah kecil hati Imam Maliki? Wah iya betul ya dia ya. Enggak, dia benar, tetapi Imam Maliki juga benar. Alhamdulillah. Apa yang diucapkan Imam Maliki? Alhamdulillah, saya tadi habis ngajar ini tadi, ngucap enak, habis ngajar siang-siang begini makan anggur. Alhamdulillah, Allah mendatangkan anggurnya, wasilah kamu bekerja, kamu datang ke sini membawa anggur. Saya bisa menikmati anggur yang Allah tetapkan. Saya punya rezeki anggur, tidak harus bekerja. Betul semua kan dua pandangan ini? Imam Syafi'i bekerja dapat anggur. Imam Maliki duduk munajat kepada Allah, berbuat, apa yang dia ucapkan Allah kabulkan. Berbuat, ingin sesuatu Allah datangkan. Enak mana? Semuanya enak. Tapi pilihan, Bapak Ibu bisa memilih. Jadi maknanya biar jelas yang nonton Pak Haji Margo ya. Jadi maksudnya yang disampaikan Pak Haji itu rezeki datang dengan sendirinya. Itu salah satu contohnya adalah panen anggur ini. Jadi Imam Syafi'i harus bekerja dapat anggur. Tetapi gurunya Imam Maliki tidak bekerja pun duduk di pesantren seperti Pak Haji duduk di sini ngajar saja. Beliau juga datang anggur seperti tadi saya bilang, Den, beli pisang Den, gue mau makan pisang Ambon kek, Raja Sereh kek. Datang tuh pisang. Siapa yang ngasih tuh? Gue juga nggak tahu tuh. Iya, Pak Haji ada yang ngasih pisang lah. Udah matang lagi tinggal makan. Kayak kemarin, bakso pikul ada yang nganterin. Padahal kalau beli mesti diasem ke pasar pagi lama. Nah mau saya, Bapak berbuat aja di rumah. Bapak apa yang bisa berbuat di rumah? Begitu. Bapak di rumah isinya sama siapa aja? Di rumah sendiri. Hah? Sendiri saya. Iya, ada siapa? Enggak ada. Nah, nggak ada. Enggak ada sendirian, Pak. Nah, Bapak cari deh kucing betina mainin. Meong, meong. Gitu. Karena mesti ada kegiatan, Pak. Iya. Kalau nggak ada kegiatan nggak bisa. Nggak ada. Bapak mesti berbuat. Pak Haji, gue apa ya? Kalau kucing gue takut Pak kucing. Ya udah, tangannya dicolok-colokin di stop kontak. Sampai kesetrum. Pokoknya mesti ada yang dikerjain. Nggak ada yang nggak ada. Mesti ada. Berbuat. Begitu. Si bos juga, ibu juga gitu.
apa goreng, apa-apa, berbuat aja dulu. Kita nggak tahu. Nanti lihat hasilnya. Nyambung? Lanjutin. Ya, berbuat. Apa saja? Ada contoh real yang perlu saya ceritakan. Ada tamu Pak Haji privat, kemudian suruh tinggal sama Pak Haji, suruh ke kebun, terserah di kebun. Akhirnya di sana ya dia berbuat mungkin belum maksimal berbuatnya. Ketemu Pak Haji di kebun sambil kerjain maksimal bersihin itu benalu-benalu yang ada di pohon. Batang pohon dikerok. Kerok. Itu rumputnya yang di situ agar dia tidak terganggu, biar cerah, biar tidak mengganggu makanan yang dia ambil. Karena pohonnya sedih, ditutup sama benalu. Nah kita ngerokin tuh benalu, dikerokin sambil ngomong, pohon, aminin ya, utang gue yang 4 hektar lunas ya, rumah gue 1000 meter ya, sambil ngerokin tuh benalu pohon. Ngomong. Tapi kan gak ada orang, gak apa-apa. Jangan bapak di teres ngomong sendiri, jangan. Nanti takutnya tetangga telepon ambulan, 911 tolong datang dong nih. Ada tetangga gue pulang dari RDI gila, lo. Jadi kita berbuat. Nah dia ngerokin tuh benalu, dikerokin tuh benalu sambil diajak ngomong. Nggak sebulan, seminggu itu Pak. Nggak sampai sebulan, cuman seminggu, utangnya lunas, asetnya balik, dan rumahnya 1000 meter. Nah, lo tinggal praktekin aja gitu loh. Boleh gak Pak Haji kalau gue di sini mandiin kebo? Boleh bos. Lo mandiin kebo, lo lihat kanan kiri, kalau nggak ada, lo kawinin. Gitu pokoknya ya? Gini, jalanin, jangan sampai kita nggak berbuat. Itu aja. Lanjut. Ya, jangan sampai kosong. Kalau kosong itu kesempatan setan masuk. Ngapain lo ngikutin ilmu RDI? Ngapain orang ilmunya begitu? Ngapain? Tuh setan. Nah, lo lawan dengan kegiatan berbuat gitu. Jadi jangan sampai setan masuk ke bapak. Lebih baik bapak yang jadi setan. Lanjut. Yang pertama ya, sekarang yang kedua. Yang kedua, aplikasi syariat yang kita lakukan, ilmu dasar RDAY berikutnya adalah kita harus kerjakan secara ekstrim, maksimal, yang tidak biasa dilakukan oleh orang biasa-biasa saja yang tidak ekstrim hajatnya. Apa itu? Kita harus bangun malam. Bangun jam 00, jam 12. Terus senyum, mandi biar segar, sholat tahajud witir, baca Quran menuju 12. Jadi bangunnya jam 12, baca Qurannya 12. Biar gampang ingetnya. Apa ini ekstrim? Ekstrim. Kenapa? Karena di saat orang sedang lelap-lelapnya, enak-enaknya tidur, kita harus bangun munajat kepada Allah, menyalakan cahaya nur ilahi, cahaya Allah yang kita nyalakan. Jadi itu kan bangun malam itu kan ada lagunya apa itu, Tombo Ati itu ya. Ada yang ingat Tombo Ati iku limo, ada 5 lagunya itu yang lagu orang Jawa ditenarkan oleh rata-rata yang datang orang Papua semua. Aunah Najib itu ada bangun malam, itu obat hati.
apa yang kita lakukan di malam hari? Kita munajat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, tidak sekedar menjalankan perintah Pak Haji. Pak Haji menyampaikan berdasarkan ayat-ayat Allah yang tertulis di Al-Quran di surat Al-Muzammil ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bangunnya jam berapa? Jam 12. Gimana bunyinya? Di surat Al-Muzammil itu Allah nyuruh kita untuk bangun. Yang dipanggil siapa? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bapak kalau tidur berselimut gak? Enggak. Nanti saya bawain selimut hidup. Di sini ada selimut hidup. Ada selimut hidup di sini. Bangun. Jam berapa bangunnya? Ditulis, tertulis, itu tersirat. Tidak sekedar tersirat, tapi tersurat, tertulis, otentik. Jam berapa? Nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu separuh, setengah, seperdua malam, kurang sedikit atau lebih sedikit. Separuh setengahnya siang jam 12 siang. Duhur kira-kira biasanya jam 12 kurang sedikit, jam 12 lebih sedikit. Bangunnya jam 12 malam, Allah menentukannya juga seperti itu. Seperdua malam kurang sedikit atau lebih sedikit. Untuk sholat dan baca Quran. Apa yang diberikan Allah keunggulan pada orang yang melakukan ini? Di ayat yang ke-6. Apa kata Allah? Sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Mental kita jadi tangguh, mental baja, kuat, tidak mudah goyah. Yang pertama. Yang kedua, komanya dan ucapannya mantap. Ucapan mantap, karena kita lisannya terbiasa dengan Al-Quran, dengan munajat kepada Allah, mudah Allah kabulkan. Apalagi dihiasi dengan tadi yang pertama tadi, mulai bangun tidur sampai tidur, isi lisan kita adalah alhamdulillah, syukur. Sehingga apa saja yang kita ucapkan, apa yang saja kita hajatkan, mudah dikabulkan oleh Allah. Itu ekstrimnya hajat kita dengan menjalankan ibadah ekstrim di malam hari. Potong. Bangun jam 12. Miknya mana? Miknya mana miknya? Miknya. Jam 12. Tadi senyum dulu ya. Senyum dulu. Senyum, sholat, Mandi. mandi, sholat, baca Baca Quran. Al-Quran 12 tuh 12 juz. Oh. Ya. Belum bisa 12 juz, menuju 12 juz, tapi target kita sudah menarget bisa 12 juz. Jadi kita mulai latih, coba dari jam setengah 1 sampai jam 5 itu kita dapatnya berapa? Senyumnya Senyumnya 41. 41. Sekali senyum 21 detik. Kalau ibu senyum nggak bisa, ibu lihat suami ibu. Nggak bisa juga disenyumin suami ibu. Ibu senyumnya wajib sama tembok. Iya, kita melatih kecepatan, apa namanya, speed bacaan yang membuat ini kan satu semangat. Kita kan menyalakan cahaya Allah ini. Semangatnya jangan kalah yang menyalakan lilin. Paham kan?
Iya, ini sama-sama menjaga cahaya. Nah, 12 itu kita tes. Jadi kalau kita baca Fatihahnya masih Alhamdulillahirabbil alamin sampai jam 5 1 juz sudah bagus begitu ya. Karena bacanya masih begitu. Besok lagi kita tingkatkan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Agak cepat. Udah mulai hafal. Alhamdulillahirabbil alamin. Cepat lagi. Cepat lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Cepat lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jangan nuduh ya karena mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Lainnya tadi bacanya baru 1 baris, kita sudah 1 halaman. Bisa karena terlatih tadi itu tadi. Saya yang pertama, kedua, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, Bapak Ibu harus membersihkan diri dari sifat yang jelek-jelek yang dirangkum Pak Haji di dalam sifat 18 itu. Harus disobek-sobek, harus dibuang jauh-jauh. Tidak boleh ada di dalam hati nurani kita. Karena kalau itu ada, yang terpancar di dalam diri kita itu energinya energi negatif. Sehingga yang datang para penipu, pembohong, PHP, menjengkelkan kita, yang mancing jengkel kita, bikin kita marah, itu yang datang. Makanya kita hilangkan jauh-jauh sifat itu agar aura yang ada di dalam diri kita ini adalah aura yang positif. Sehingga yang datang orang yang mau membantu, orang yang mau memberi nasihat, orang yang mau memberi modal, orang yang mau titip uang, orang baik-baik yang datang kepada kita. Yang positif, positif. Yang negatif, hilang. Karena yang muncul adalah inner beauty, katanya begitu. Dari dalam jiwanya cantik. Dari dalam jiwanya sehat. Kita tanam di dalam diri kita, dalam jiwa kita, taman hati. Sehingga kupu-kupu rezeki itu datang. Inilah ilmu sebenarnya yang dikuatkan Pak Haji, yang disampaikan ini nyambungnya dengan ceritanya Imam Syafi'i dan Imam Maliki anggur tadi. Rezeki akan datang seperti kupu-kupu, tidak harus kita kejar, tetapi cukup kita tanam bunga-bunga di taman bunga di sekitar rumah kita agar kupu-kupu pada datang. Kita tinggal menikmati. Kalau kita ngejar kupu-kupu, capek, lelah, butuh waktu panjang. Kalau ketangkep, kupunya juga rusak. Biarin aja dia datang. Kita tinggal menikmati. Tapi ini harus tidak ada sifat 18. Satu pun tidak boleh ada. Kenapa? Satu sudah merusak segalanya. Rasulullah SAW bersabda, ingat, diawali dengan kata ini, penting berarti ini ya. Ingat, ingat, ingat. Bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruh jasad tubuh manusia itu. Tetapi kalau dia busuk, maka rusak seluruh jasad, seluruh tubuh manusia. Apa itu? Dia adalah hati. Bersihkan hati biar tidak busuk. Kalau ini akan menggugurkan amalan yang tadi. Kalau ini kotor, sudah ekstrim kepercayaannya, keyakinannya sudah yakin, alhamdulillahnya yakin,
ibadah malamnya mantap, maksimal, yakin, rusak oleh sifat yang busuk itu, nggak terkabul, pasti akan gugur. Pepatah apa peribahasa, nila setitik rusak susu sebelangan. Susunya seember, sebaskom gede, nggak keminum, nggak bisa dikonsumsi karena kemasukan tikus, kemasukan racun. Setetes saja merusak sesuatu yang sudah baik. Caranya gimana untuk membersihkan ini? Syariatnya, caranya dengan diajarkan Pak Haji, sholat tobat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 18. Jadi setiap sifat itu sholatnya 2 rakaat. Jadi kita sholat 18 salam, jalani maghrib sampai dengan isya untuk yang 18. Maghrib sampai dengan isya 18 sifat, masing-masing diniatkan satu-satu untuk hajat kita membersihkan diri dari sifat yang tidak bagus. Kalau sifat ini mendarah mendaging dalam diri kita, ini bisa jadi timbul penyakit juga masalahnya. Itu. Jadi harus kita buang jauh-jauh. Dengan sholat tobat. Itu sarananya, ikhtiarnya, syariatnya dengan cara sholat. Hakikatnya itu harus hilang. Kalau sholat tapi tetap terpelihara, ya belum bisa. Itu memang sebagai sarana kita untuk menghilangkan, menetralisir. Sholatnya sudah, tapi begitu salam, balik lagi jengkel-jengkel lagi. Nah itu sama, belum hilang. Terus. Ambil lagi yang 5 sifat, yang dominan, dari 18 masih ada dong yang paling gitu ya. Ambil 5, contoh, mikir, komen, ngeluh, jengkel, sedih. Masing-masing sholatnya 10, 50. Jadi kita sholatnya 68 rokaat, 8 salam sehari semalam. Tujuannya adalah tujuan utama membersihkan diri kita dari sifat yang jelek itu. Tujuan utamanya, niatnya utamanya adalah semua kita lakukan lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata ikhlas hanya untuk Allah semata. Pasti kita jadi orang yang bersih. Karena apa? Pak Haji ngajari membersihkan dengan sholat. Karena Allah menyampaikan inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa menghilangkan, mencegah manusia dari berbuat keji dan mungkar yang ada di dalam jiwanya, yang jadi bersih. Maka diajari untuk membersihkan itu dengan sholat tobat. Yakin. Kenapa harus sholat tobat? Kenapa harus kita bersihkan? Karena Allah di dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12 itu nyuruhnya suruh mohon ampun. Apa yang akan diberikan Allah kalau kita mohon ampun kepada Allah? Akan dilipat gandakan harta. Nanti dipelajari lebih dalam, dibuka artinya.
Sebetulnya ada 5, tapi saya sampaikan 1 ini yang menjadi hajat Bapak Ibu sekalian. Utamanya apa? Wa yumditkum bi amwal. Pasti niscaya akan aku lipat gandakan harta kalian. Kata Allah. Dengan apa caranya? Dengan mohon ampun. Dia dengan membersihkan diri dari sifat 18 itu. Formula yang dibikin Pak Haji. Dengan 3 hal ini, kalau ini kita lakukan, kita amalkan secara maksimal, istiqomah, konsisten, penuh keyakinan, pasti Allah mengabulkan semua hajat-hajat Bapak Ibu sekalian. Karena Allah sudah berjanji di surat Al-Muzammil dan surat Nuh tadi itu. Yakin, harus yakin. Karena Allah tidak mungkin mengingkari janji. Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Apa bisa saya sudah sakitnya begini, bisa dengan ikhtiar, dengan syariat yang diajarkan di RDAY, dengan menjalani seperti ini bisa sembuh? Baca di surat Yasin. Yang utama 1 ayat itu yang harus menjadi motivasi kita. Apa itu? Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak menyembuhkan sakitnya ibu hari ini juga, Allah berkehendak, Allah tinggal ucap kun fayakun, sembuh, sembuh. Ini yang harus menjadi motivasi kita. Yakin, penuh keyakinan. Kalau Allah berkehendak hari ini juga, malam nanti dilaksanakan, besok langsung hamil, Allah berkehendak hamil, tinggal kun fayakun, jadi. Itu pasti. Allah berkehendak kasih rumah, kasih rumah. Tapi dengan penuh keyakinan jalani ibadahnya secara ekstrim. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu sekalian, jangan kalah dengan yang jaga lilin loh ya. Jaga lilin itu motivasinya luar biasa. Slogannya ada yang hafal, tahu? Pernah punya slogan gitu kali? Slogannya coba. Dia belum pernah jaga lilin, kan Bapak yang pernah jaga lilin. Niup lilin. Jadi motivasinya mereka coba, daripada hidup sengsara, menderita, dihina keluarga, mertua, saudara, bahkan tetangga, lebih baik hidup kaya raya, banyak uang, walaupun harus matinya dimakan setan. Siap dia begitu, jiwa raganya dipertaruhkan. Ekstrim, apakah hanya diam saja? Enggak, ada syarat-syaratnya. Jiwa raga disiapkan. Itu motivasi yang ekstrim. Ada lagi yang motivasinya lemah. Daripada hidup menderita di rumah sendirian, nggak ada teman, kucing pun nggak ada, dihina keluarga, tetangga, lebih baik saya mati saja. Nah, itu lemah ya. Buat Bapak. Itu lemah. Nah, kita harus punya motivasi yang kuat. Daripada hidup menderita, dihina keluarga, saudara, mertua, tetangga, lebih baik hidup kaya raya, tajir melintir, bahagia, sejahtera, sentosa, mengamalkan ilmu Allah yang diajarkan Pak Haji di RDAY. Setuju gak begitu? Iya. Iya, itu aja. Harus begitu motivasinya, dengan semangat yang membara. Yakin penuh